Langkah pertama, lakukanlah penyortiran dari tanah pot sisa atau bekas tanaman sebelumnya. Dikhawatirkan banyak kerikil-kerikil dan sisa-sisa akar tanaman sebelumnya yang sudah membusuk. Itu dilakukan di penyortiran ya, biar tanah ini bersih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi rencananya tanah pot bekas tanaman sebelumnya akan dilakukan fermentasi atau didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali. Setelah itu buatkanlah larutan M4 untuk proses fermentasinya. Untuk larutan M4 ini cukup 2 tutup botol untuk 4-5 liter air. Kemudian molase sebagai bahan prebiotiknya atau makanan untuk bakterinya. Setelah itu diaduk M4 dan molasenya sampai rata. Nah, nanti setelah tercampur rata ini dimasukkan ke dalam alat semprot atau sobat tani kalau punya alat siram atau embrat bisa digunakan untuk proses penyiraman cairan terhadap tanah pot sisa atau bekas tanaman sebelumnya. Nah, ini kerikil yang sudah disortir ya, artinya tanah ini sudah bersih ya. Kemudian tanah diratakan ya, biar tipis gitu, jangan terlalu tebal biar mudah untuk proses pengabukan. Kemudian cairan M4 ini disiramkan ke tanah pot bekas tanaman sebelumnya, disiramkan sampai rata. Tolong kamera didekatkan biar jelas. Untuk proses penyiraman ini jangan terlalu basah ya. Diaduk, dibolak-balik biar proses fermentasinya itu berjalan lancar. Artinya tanah ini tercampur rata dengan cairan M4. Kemudian diaduk terus bolak-balik. Kiranya tinggal sedikit lagi. Untuk ciri-ciri tanah yang sudah tercampur rata itu apabila dikepal itu tidak mengeluarkan atau meneteskan air. Jadi jangan terlalu basah ya. Kemudian tanah ini dimasukkan ke dalam karung. Kemudian diikat karena diikat biar proses fermentasinya berjalan lancar. Kemudian simpan. Nah, inilah contoh hasil fermentasi tanah pot bekas tanaman sebelumnya. Ini proses fermentasi untuk
tanah bekas pot ini tidak terlalu lama, cukup seminggu. Terkecuali tanah yang baru atau yang keras, kalau difermentasi itu bisa membutuhkan waktu 2 mingguan. Nah baik sobat, tanah hasil setelah fermentasi ini jangan diaplikasikan langsung, harus dianginkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghilangkan gas-gas amonia ataupun gas asam sulfida. Setelah dingin, siap tanah ini untuk diaplikasikan untuk tanaman. Ini proses pembuatan media tanam. Tanah diaduk dengan arang sekam dengan perbandingan 2:1. Setelah itu ditambahkan kapur dolomit atau kaftan secukupnya. Ditaburkan kapur kaftannya sampai rata. Setelah itu diaduk kapur kaftannya sampai merata dengan media tanah. Setelah semua media tercampur dan teraduk rata, kemudian dimasukkan ke dalam pot. Nah untuk tahap pertama yaitu masukkan dulu arang sekamnya ke dalam pot. Tujuannya untuk mencegah porositas air, artinya air yang masuk ke dalam pot ini akan teratur. Setelah itu masukkan media tanamnya ke dalam pot, kira-kira setengah atau sepertiganya pot disiram dulu dengan air. Tujuannya agar tanah padat. Disiram sampai rata, kemudian masukkan lagi media tanahnya ke dalam pot sampai kira-kira sepertiganya pot tersisa ya. Setelah itu disiram lagi dengan air. Siram terus kira-kira agak lembab gitu. Oke. Nah baik sobat, inilah media tanam yang sudah jadi, artinya siap untuk dilakukan proses penanaman. Demikianlah video yang dapat saya share kali ini.